Asmara Gen Z episode 277. Fatah akhirnya mengantar Zara pulang. Mereka tidak mungkin berlama-lama di depan rumah Akila sampai pagi. Sehingga Fatah tetap mengantarnya meskipun sikapnya dingin. Zara sempat meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Tetapi Fatah mengatakan bahwa masalah ini bukan sekedar permintaan maaf. Dia kecewa karena Zara seolah tidak menganggapnya penting. Setibanya di gang rumah Zara, Fatah membuka pintu mobilnya dengan perlahan. Meski tetap dingin, ia menunjukkan perhatian, membuat Zara merasa sedih. Sesampainya di rumah, Zara melihat ibunya, tante dia, hendak memberikan air kepada seseorang yang tampak tersesat. Ternyata orang itu adalah Ken, pria yang sebelumnya mengganggunya. Zara kesal dan menegur ibunya agar tidak terlalu dekat dengan orang asing, menganggap Ken sebagai stalker. Ken mendengar semua percakapan tersebut dan tampak tidak masalah disebut stalker. Di rumah Tante Slay, Chaos Crew dan Gaspol menginap di sana. Sementara itu, Akila baru bangun dan kaget karena berada di kamarnya sendiri. Sedangkan sebelumnya ia masih di rumah Fatah. Ia sempat bertanya-tanya apakah ia teleportasi atau bagaimana. Tante Mayang kemudian menjelaskan bahwa Harry lah yang menggendong Akila sampai ke kamar. Akila senang sekaligus kesal karena momen itu tidak bisa ia abadikan lewat live streaming. Akila sempat berhayal digendong Harry dengan busana ala putri Disney dan hampir dicium di keningnya. Namun hayalan itu terhenti saat Tante Mayang memanggilnya. Tante Mayang menanyakan perasaan Akila terhadap Harry. Akila mengakui bahwa ia benar-benar mencintai Harry dan memutuskan untuk mencoret kata forever dari istilah best friend forever. Ia ingin berjuang mendapatkan hati Harry. Akila kemudian menelpon Harry untuk meminta maaf karena ketiduran dan memintanya menemani video call hingga tidur. Harry dengan lembut mengatakan bahwa tidur Akila tadi terlihat manis, membuat Akila semakin terbawa perasaan. Sementara itu, Om Dhani curiga bahwa Ibu Cantika mungkin terancam oleh Ormis. Ibu Cantika menjelaskan bahwa Cantika menolak melaporkan kasus penculikannya karena dua kemungkinan. Pertama, trauma, kedua, tekanan dari pelaku. Di sisi Raisa, ia berbincang dengan Mohan. Raisa senang karena besok sudah bisa mulai menggunakan kruk dan tidak lagi membutuhkan kursi roda. Saat mereka mesra, Fatah pulang dan merasa kesal melihat kebersamaan mereka. Mohan lalu menelpon Zara untuk memastikan keadaannya baik. Zara tetap mengatakan baik-baik saja meskipun hatinya galau. Fatah pun ikut galau karena Zara tidak jujur soal perasaannya, sementara Zara merasa bersalah. Giselle bertemu dengan Rama, sehingga mereka memiliki waktu berdua. Rama memberinya gelang sebagai semangat untuk lomba cerdas cermat besok. Akila melanjutkan video call dengan Harry, menceritakan betapa senangnya berada di rumah Fatah, merasa damai, aman, dan diterima seperti keluarga. Mereka berbincang tentang Zara dan Fatah. Lalu Akila bertanya tentang perasaan terhadap orang yang hanya menganggap kita teman. Harry mengatakan, berjuang saja, kita tidak tahu nantinya bagaimana. Akila semakin semangat untuk memperjuangkan Harry sekaligus berusaha mensabotase cewek yang disukai Harry. Akila juga bertanya mengenai pembahasan lanjut tentang perhackeran itu, tim investigasi itu. Tapi di sini Harry bilang, no, Akila harus tidur. Mereka bakal ngebahas tentang perhackeran nanti. Saat ini Akila harus tidur dulu karena besok lomba cerdas cermat. Sebelum tidur, Akila menanyakan satu hal lagi, yaitu mengapa cowok senama Harry masih jomblo. Harry menjawab, karena kamu harus tidur sekarang. Akila mengira Harry menghindar, padahal sebenarnya Harry menjawab pertanyaan Akila, yaitu karena kamu.
Akila pun menuruti saran Harry untuk tidur. Esok paginya, Mamah Mayang menanyakan soal Fatah. Akila mengaku harga dirinya sempat jatuh, tetapi kini membaik. Untuk urusan hati, Akila ingin mengaturnya sendiri tanpa campur tangan Mamah Mayang. Tante Rita senang karena Akila bisa tegas dan mandiri, membuat wajah Akila sumringah. Di sisi lain, Ken mulai tertarik pada Zara karena Zara menganggapnya stalker, sementara Blade mengingatkan Ken agar tidak jatuh cinta. Oh ya, lupa ada segmen antara Hana dan gengnya itu. Jadi di sini hampir aja keskip. Jadi di sini Hana itu adalah murid jenius yang disuruh Blade. Jadi dia itu sama Mika ngerekrut anggota baru buat jadi badai hubungan orang. Dia masih anak Tirta juga, namanya Alin. Entah dia bakal jadi badai Fadzar, Mora, atau mungkin Hercule, bisa juga. Tapi kalau mau jadi badainya Hercule, dia harus ngelawan Cantika dulu sih. Dan di sini Alin mau jadi badai dari hubungan orang, tapi sementara itu Mika nggak mau jadi badai, jadi dia menolak kerjaan itu meskipun ada uangnya. Jadi di sini nanti yang bakal jadi badai Hana sama si Alin. Hana udah jelas bakal jadi badainya Mora, tapi si Alin ini nggak tahu bakal jadi badainya siapa. Dan itulah penutup episode 277. Thank you yang udah mau dengerin aku dari awal sampai akhir. Thank you yang udah menonton. Thank you, and love you all.